Nama aku Kartika, saat ini aku berumur 26 tahun dan aku tinggal di Jakarta Selatan. Mobil aku ini adalah Civic Excellent tahun 83, aku panggilnya Ciro. Saat ini aku bekerja sebagai seorang social media manager dan aku juga udah mulai ngonten nih bareng Ciro. Awal mula aku main mobil klasik itu justru terbuka dari aku tuh suka untuk mengkoleksi barang-barang klasik. Mulai dari aku baca buku-buku klasik, aku juga nonton film-film klasik, lalu lagu-lagu klasik, terus juga aku pakai jam klasik, jam vintage, terus juga kamera analog, aku suka koleksi kamera analog. Terus habis itu baju-baju yang aku pakai itu lebih banyak baju-baju yang thrifting gitu. Jadi dari awalnya aku mulai suka mengkoleksi barang-barang klasik, itulah yang akhirnya membuka aku untuk ngulik mobil klasik juga nih. Akhirnya sebenarnya waktu awal mula ketemu sama Ciro tuh gak ada niatan buat buat beli mobil gitu. Tapi itu semua akhirnya kayak runtuh gitu loh ketika ketemu sama Ciro. Jadi perspektif aku ketika ketemu sama Ciro jadi berbeda. Aku ngeliat mobil ini tuh ada sesuatu hal yang berbeda. Kita ceritanya tuh lagi nongkrong malam-malam, terus tiba-tiba si Adril nih, dia hobi banget buka Facebook Marketplace. Dia suka banget kayak kirim mobil-mobil yang lucu ke teman-temannya. Nah, suatu ketika dia kayak kasih aku tawaran gitu. Kar, ada mobil bagus nih, Civic Excellent. Aku waktu itu nggak tahu Civic Excellent seperti apa. Dan di situ tuh kayak akhirnya ketika aku melihat Ciro, perspektif aku tuh langsung shifting. Kok menarik juga ya mobil ini. Dan akhirnya aku coba kulik lebih dalam. Setelah kita lihat si postingan Facebook itu, kita langsung datengin ke ownernya. Akhirnya setelah banyak pertimbangan, aku langsung jatuh cinta sama Ciro. Nah, jadi mobil ini tuh menurut aku underrated, jarang yang mainin, jarang aku lihat beredar di ibu kota. Padahal sebenarnya kalau aku perhatiin juga di sosial media, banyak juga nih pemiliknya. Karena ke-underrated-an itu bikin mobil ini menarik di mataku. Dan ditambah ketika aku lihat bodinya, eksteriornya, aku suka banget karena mobil ini terlihat elegan. Sejujurnya ya, belum banyak tempat yang aku kunjungin bareng Ciro karena si Ciro ini kan aku pakai daily. Ketika lagi syuting, meeting, keluar, lagi nongkrong, itu pasti aku bawa si Ciro. Terus tiba-tiba nggak lama dia udah ngambek, dia malah sakit sekarang. Jadi sebenarnya nggak jauh, paling jauh itu aku ke Pantai Pandan di Carita. Dan setelah itu dia malah sakit. Jadi ya udah belum banyak memories yang aku bangun sama Ciro. Tapi justru kedepannya setelah dia nanti sembuh, kembali prima lagi, aku pengen banget ngajak dia road trip lagi. Nah, jadi sekarang itu si Ciro harus turun mesin dan sebenarnya udah banyak banget penyebabnya ataupun kayak indikasi-indikasi kenapa akhirnya aku memutuskan untuk turun mesin. Kayak dia itu ada oli rembes, terus juga suara dari packing head yang kasar, terus abis itu dia gampang overheat, udah banyak banget gejala-gejalanya. Jadi karena aku nantinya pengen pakai daily, aku nggak mau setengah-setengah, akhirnya aku bawalah ke bengkel buat diperbaiki mesinnya saat ini. Nah, itu dia kenapa aku saat ini nih pakai helm kayak gini. Karena sekarang kita ada di area kerja, jadi untuk tujuan safety harus pakai helm. Kalau dibilang
yang sering, cukup sering, dan beberapa kali weekend tuh aku habiskan di bengkel. Cuma sebenarnya ke bengkel itu bukan yang kayak memang ada kerusakan terus kayak aku datang ke bengkel gitu, tapi karena aku mau mengembalikan Ciro ke kondisi yang lebih prima gitu. Aku nggak mau dia itu kayak malah ada problem dikit, terus kayak malah merembet kemana-mana gitu ya. Jadi tiap kali aku menemukan masalah, aku pasti langsung selesaikan supaya tuntas gitu masalahnya. Oke, yang udah dimodifikasi itu pertama, si Ciro itu ada parking pole-nya, terus ada juga map lamp. Jadi kalau malam-malam tuh sebenarnya fungsinya kalau zaman dulu ketika lagi ngelihat peta, kan zaman dulu nggak ada Google Maps, ketika lagi ngelihat peta tuh kayak disinarin sorot sinar gitu loh. Terus velgnya itu adalah velg NK Ring 13. Oh, head unitnya Alpine. Setirnya itu Civic yang gen pertama. Sebenarnya ada juga setir yang originalnya, tapi aku lebih suka pasangin dia dengan setir Civic Deluxe gen pertama karena lebih kelihatan vintage karena dia dari kayu. Kalau yang originalnya tuh kan cuma hitam aja gitu. Terus ada lagi modifikasi yang spesial, yaitu adalah roof rack-nya. Itu dari Engelmann. Kayak menurut aku si roof rack-nya menambahkan kesan yang berbeda gitu ketika ditambahkan roof rack dan ketika nggak pakai roof rack. Untuk biaya jajannya Ciro tuh sebenarnya nggak terlalu mahal dibandingkan dengan mobil-mobil lain. Kayak kemarin tuh aku baru belanja water pump. Itu harganya cuma 180 ribuan. Kalau mungkin mobil lain itu bisa 500-an ke atas ya. Dan pernah juga aku selama 3 bulan dia tuh nggak jajan apa-apa. Terus di bulan keempat dia baru jajan banyak, paling banyak itu jajannya di 1,8. Itu udah paling banyak jajannya si Ciro. Jujur aku nggak pernah ya ngitungin kayak sebulan tuh buat bensin habis berapa. Karena aku pun keluarnya tuh nggak nentu. Kadang kayak seharian di rumah, kadang cuma keluar weekend. Karena aku kan kerjanya cuma di rumah gitu. Aku remote kerjanya. Jadi nggak nentu kapan keluarnya, tapi terakhir kali itu sempet boros banget sampai dengan 1:4. Terus akhirnya aku bawalah ke sebuah bengkel legend di Bogor. Mungkin teman-teman udah tahu ya bengkel apa, yang benerin karbu. Setelah itu alhamdulillah ya jadi lebih irit di 1:7. Sebenarnya katanya si om bengkel itu bisa lebih diiritin lagi. Tapi waktu itu aku belum sempat untuk balik lagi ke sana. Tapi nanti kalau emang udah selesai nih perbaikan mesinnya, kayaknya aku mau lah deh main ke sana lagi. Hal yang bikin happy itu adalah ketika bersama Ciro itu pertama aku tuh jadi lebih menemukan diri aku. Dalam artian, oh aku memang ternyata bukan cuma banyaknya barang klasik yang aku koleksi, tapi juga ternyata ngoleksi mobil klasik itu menyenangkan juga. Dan yang kedua, Ciro ini juga udah membuka opportunity banyak buat aku. Aku ketemu banyak orang, network dari Ciro, dan itu menurut aku suatu hal yang spesial. Dan aku pun banyak mendapatkan experience pertama. Pertama kali punya mobil, pertama kali bisa nyetir, terus pertama kali aku road trip jauh, benar-benar nyetir jarak jauh itu bareng Ciro. Terus aku pertama kali turun mesin, pertama kali juga aku nge-build mobil ini, ngerestorasi mobil ini. Jadi banyak experience pertama yang aku jumpai, yang aku alami bersama Ciro. Pernah banget ada cerita lucu. Jadi waktu itu aku lagi pulang dari bengkel, itu posisinya di Tol Andara. Terus saat itu tuh tiba-tiba banget, itu kan aku baru di bengkel, itu lumayan banyak yang dikerjain di bengkel itu. Aku pikir udah aman dan memang sudah dites juga. Tiba-tiba waktu aku lagi di tol, bunyi, dan itu bunyinya kenceng banget dan aku tuh kayak langsung panik. Karena ada bunyi kenceng itu aku langsung panik.
aku bingung itu bunyi dari mana, yang aku lakukan adalah aku videoin buat jadiin konten. Karena itu aku panik banget, dan malah kontennya jadi sempat viral beberapa juta gitu yang views. Tapi ternyata cuma karena masalah kabel RPM, bukan karena mesinnya gitu. Mesinnya masih aman banget. Sebenarnya cuma ditarik doang atau diputusin doang kabel RPM dan diganti itu udah kelar gitu. Tapi karena aku panik, jadinya kayak udah nggak bisa mikir gitu ya. Jadilah konten pura-pura mogok. Jadi ini rencana aku ya, yang semoga bisa direalisasikan. Jadi si Kiro ini rencananya di tahun ini aku akan coba untuk restorasi, dan untuk restorasinya rencananya memang akan mengikuti aliran USDM, American Style gitu. Aku juga lagi cari nih untuk bengkel-bengkel body yang mau menangani Kiro dengan segala macam problemnya. Karena aku cek juga di bodinya tuh udah banyak yang keropos gitu. Aku lagi riset juga untuk bengkel mana yang harus aku percayakan untuk menyerahkan Kiro gitu. Ada banget dream car-nya, yaitu aku pengen banget Miata yang Gen First. Soalnya lucu banget kan, mobilnya kayak ada matanya gitu loh. Jadi kayak aku tuh suka mobil yang cute gitu. Buat Gen Z punya mobil klasik, menurut aku lebih kayak keyakinin diri sendiri sih. Udah siap belum? Kalau aku justru ngerasa Kiro tuh udah aku anggap kayak anakku sendiri gitu loh. Yang aku memang udah menekatkan diri buat ngerawat dia gitu loh. Aku mau spend budget untuk dia, aku mau spend energi aku, pikiran aku, milih bengkel, terus juga cari spare partnya. Nah, apakah udah siap belum sih untuk menghadapi itu? Kalau misalkan memang udah siap dan memang tertarik sama dunia mobil klasik, ya go ahead aja. Pesannya cuma ini sih, jadi aku tuh kadang kalau misalkan lagi ngelihat mobil klasik juga gitu ya, yang lagi di jalan, aku tuh suka banget kayak kelaksonin ataupun kasih beam gitu loh. Kayak woi gitu loh, sebenarnya kayak gitu woi. Tapi kadang tuh aku nggak menerima hal itu balik gitu loh. Aku bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi mungkin ya buat pengendara lain bisa kali kita kayak bim-biman ataupun kayak kelakson-kelaksonan kalau ketemu di jalan. Itu aja dari aku. Bye, thank you.